Nah, kita materi berikutnya adalah pemrograman berorientasi objek menggunakan polymorphism. Ya. Polymorphism. Nah, polymorphism ini kalau dalam arti ya banyak bentuk itu. Artinya adalah banyak bentuk. Oke. Nah, di polymorphism sendiri dia ada dua metode. Dia mengenal dua model statistis, yaitu ada yang namanya method overloading, kemudian ada juga mengenal namanya overriding. Overriding, ada overloading, ada overriding. Nah, kalau di overload, ya, kalau di overloading ini sendiri, dia itu adalah ini deh, secara ringkasnya adalah nama dalam satu kelas, ya, dalam satu kelas mempunyai nama metode yang sama. Ya, ini pasti error kalau nama metode sama. Nah, di overloading dia tidak error karena apa? Karena tipe datanya berbeda. Ya, akan tetapi type data berbeda. Ya, berbeda. Oke, jadinya dia tidak error. Ya, tipe datanya tipe data bisa juga, dan parameternya ya bisa juga variabel yang digunakan berbeda, tapi namanya sama ya, nama metodenya sama. Biasanya kalau nama metodenya sama dia nggak mau. Nah, di polymorphism itu overloading dia bisa dengan syarat tipe datanya berbeda. Oke, sekarang kita kasih contoh yang overloading dulu ya. Baik, contohnya adalah tentang mengetahui nilai yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, contohnya begini ya. Pertama, kita akan membuat dulu sebuah function dalam satu kelas atau metode ya. Metode dalam satu kelas, umumnya di sini kita tulis, kalau dalam satu kelas dia masih dalam ini ya, public Java, tapi kalau beda kelas dia di luarnya di sini. Ya, contohnya static double maximum number, ya, double b. Ini parameter kiriman. Nanti juga ada pertanyaan, jika A lebih besar dari B, maka nilai terbesarnya ada di posisi return A, posisi nilai A, karena dia lebih besar. Oke. Jika tidak, return nilainya yang terbesar berarti ada di posisi B, Nah, simpel ya, ini kode program untuk mencari lebih besar kah atau lebih kecil. Ini kelihatannya sederhana tapi sering dipakai dalam pemrograman. Ya, saya sering pakai kalau logika mencari nilai yang lebih besar untuk sorting atau untuk filter data. Nah, terus ini kan namanya maxsum ya. Sekarang saya mau membuat lagi namanya sama ya.
statik tapi tipe datanya berbeda ya. Max num integer a, integer b ya, namanya sama kan, max num ya, tapi tidak error nanti karena tipe datanya berbeda. Ini namanya polymorphism overloading. Nah, rumusnya sama aja ya, rumusnya sama, isinya sama, rumusnya sama, bedanya ada di tipe datanya, bedanya di sini. Nah, kemudian kita praktekkan cara pemanggilannya di void main ya, taruh di sini void main. Nah, pemanggilannya seperti apa sekarang? Sekarang kita masuk ke pemanggilannya cukup simpel. Kalau dia berbentuknya function berarti harus masuk ke dalam output ya. Sekarang nggak pakai void kan, nggak pakai void, harus masuk ke dalam output. Jadi masuk ke outputnya, contohnya system out, boleh system out, boleh pesan ya, bebas sama, intinya adalah di output. Nah, print line, print line, berbuka, tutup. Nah, sekarang kita panggil, saya mau mencari nilai max num dari angka 7 sama angka 12 ya, angka 7 sama angka 12. Lebih besar mana, angka 7 sama angka 12? Oke. Angka 7 sama angka 12 lebih besar dari angka 12 ya kan. Ini kan pada tahu ya, masa ini SD aja. 7 sama 12 lebih besar mana? Lebih besar 12. Nah, ini koma ya. Koma ini bukan artinya dia ada dua nilai di sini, angka 7 sama angka 12. Nah, karena dia bentuknya integer, dia akan masuk ke rumus metode yang integer otomatis dia. Ini salah satu kegunaan polymorphism seperti ini, secara otomatis dia langsung masuk ke integer master. Nah, kita buktikan lagi sekarang ya, kita buktikan lagi. Ini untuk yang kita tuliskan integer ya, ini udah otomatis ya. Nah, sekarang dengan rumus yang sama nih, dengan rumus yang sama ya, nama yang sama, ini buat double. Angkanya yang saya masukkan adalah double 7,2 ya, 7.2 sama 12.5 ya, jadi 7.2 sama 12.5. Nah, lebih besar mana? 7.2 sama 12.5. Nah, otomatis kan lebih besarnya 12.5. Oke, kita lihat di outputnya 12.5. Nah, permasalahannya apa di sini? Metodenya sama tapi larinya berbeda ya, metodenya sama, larinya berbeda ya. Yang pertama dia larinya ke bilangan integer, yang kedua larinya ke bilangan double. Nah, ini kegunaan polymorphism seperti ini, enak ya kan, jadi tidak terjadi error ya. Program kita buat program tidak terjadi error ya. Bagaimana bukti error? Contoh kalau bukti errornya ini saya yang double ini pokoknya saya nonaktifkan ya, saya nonaktifkan. Yang aktif hanya integer, error dia yang di sini ya, merah ya, error. Kenapa error ya ini karena kalau dia dipaksakan ke max num yang di sini nggak mau masuk, karena dia hanya menerima bilangan yang bulat, yang integer ya. Sedangkan untuk bilangan yang pecahan tidak terima ya, jadinya error ya. Bisa dipahami ya.
Ini kelebihan dari polymorphism ini. Jadi kalau kita membuat program untuk mengatasi error, bisa jadi kita ada yang masuk integer, jadi masuk ke double, atau dengan kasus yang berbeda. Intinya dengan tipe data yang berbeda, ini kita bisa membuatkan dua dengan nama yang sama, ya, dengan nama yang sama, nama metodenya sama. Ini namanya apa? Namanya adalah polymorphism untuk yang overloading. Jadi di overriding kita akan contoh, ini saya hapus ya. Sekarang kita hapus ini, mouse kita hapus dulu. Kita dalam kondisi kosong ya. Sekarang praktek polymorphism untuk overriding. Apa sih overriding? Nah, ini tadi overload ya. Nah, sekarang tentang overriding. Nah, overriding di sini dia menumpuk atau menindih metode yang lain ya, menindih metode ya, ini gitu ya, menindih metode. Baik, untuk memulai overriding kita akan buat kelas sendiri, tidak kita gabung di dalam sini. Biasanya kan kita gabung di sini ya, kelas di sini titik atau tambah lagi kelas di titik ya kan. Nah, di sini nggak kita tulis di sini, tapi kita buatkan kelasnya di dalam satu pick samping ya, dalam foldernya ya. Ini kita hapus ya. Nah, sekarang kita contohkan di sini. Ini masih dalam satu pick ya, namanya praktek Java pick. Jadi kalau kita membuat kelas tambahan, kita kelas taruh di sini, klik kanan, new Java class ya. Kita mau buat kelas apa ya? Kita akan buat kelas tentang bentuk ya. Dalam bentuk nanti ada luas, ada tinggi. Oke, bentuk ini ya, besar. Oke, kita klik finish. Nah, dalam bentuk di sini public class bentuk masih dalam package praktek Java. Nah, saya ilustrasikan di sini dalam kelas bentuk kita akan membuat apa namanya, ini function method. Contohnya adalah float, luas, kurung buka, kurung tutup, kurung round ya. Luas ini ya, saya tuliskan sistem print line ya, saya tulis menghitung luas, titik koma. Nah ya, ini kan hasil returnnya harus float ya. Saya tulis saja returnnya 0. Nanti ini yang nanti akan kita jadikan overriding, yang akan kita tumpuk kode-kodenya ya, overriding. Nah, kemudian sekarang kita buat keliling tipe datanya float, pecahan, keliling, kurung tutup, kurung awal ya. Kemudian kita tuliskan sistem titik out titik print line ya, dalam kurung tanda kutip menghitung
keliling. Sudah ya. Buka nilai baliknya dan pecahan, nilai pecahan 6. Ini fungsinya hanya untuk ini, untuk awalan. Jadi kalau kita panggil float keliling di output kan nanti munculnya semua ini ya, terbaca. Oke. Nah, ini namanya kelas bentuk muncul di sini ya, pakai Java kelas bentuk. Nah, kemudian berikutnya kita akan buat persegi ya. Caranya adalah klik kanan new, kemudian Java class, kita kasih nama dia persegi ya. Persegi kan sisinya sama ya, persegi. Oke. Nah, di persegi ini kita akan inheritance atau extend ya, extend mengambil dari bentuk ini yang kita akan ini overridingnya adalah luas sama keliling tadi. Oke. Nah, terus kita buat konstruktor ya. Ini namanya konstruktor, itu nanti buat fungsinya konstruktor ya. Fungsinya nanti untuk parameter kiriman ya. Ini parameter kiriman persegi, namanya harus sama ya, persegi, public persegi juga. Parameter kirimannya nanti bisa dikirim dengan integer cc, namanya cc berawal. Nah, integer cc ini akan kita ambil nilai yang dikirim ke dalam variabel yang bisa diakses oleh kelas persegi. Nah, kita buatkan di sini integer cc juga titik koma. Nah, untuk mengambilnya biar diakses oleh kelas berarti kita tulis apa? This cc. Kemarin sudah kita pelajari kata this ya. Ya, this itu artinya apa kemarin? Bahwa variabel ini kepunyaan dari kelas, nanti yang bisa diakses dalam kelas. Kalau cc ini aja yang warnanya hitam itu hanya bisa diakses di dalam public persegi ini aja. Tapi kalau warna hijau berarti yang diakses dalam kelas. Saya pakai kata this. Nah, di mana kita overridingnya? Nah, kita tulis di sini. Override ya, di sini lah override nya. Ini overriding ya, override. Nah, override nya ini kita tulis public. Override itu artinya apa tadi? Menumpuk atau mendidik metode ya. Yang kita didik apa? Luas, kurung buka, tutup, kurung berawal. Return this titik cc. Rumusnya luas kan, perkalian aja ya, kalian this cc juga titik koma. Nah, jadi override-nya ini override. Namanya sama nggak? Kita lihat bentuk ini luas, L-nya kecil, keliling kecil. Oke. Kita balik lagi ke persegi. Nah, kayak gini ya. Ini override. Override yang kedua ini ya, overriding. Nah, override untuk polymorphism public float keliling. Nah, kita tumpuk ya. Ini punyanya persegi ya. Yang ditumpuk apa? Itu adalah rumus kelilingnya return this titik cc kali 4 rumus keliling.
tengok. Oke. Ya. Jadi ini parameter kirimannya persegi. Nanti kita panggil persegi kirim 5, berarti langsung luas dari dikirim 5 berarti 5 kali 5 25. Kelilingnya 5 kali 4 20. Umpamanya gitu. Jadi nilai parameter konstruktor untuk kiriman. Oke, persegi. Baik, kemudian kita buat contoh lagi selain persegi. Umpamanya adalah segitiga. Ya, segitiga. Nah, kalau yang ini kan ini konstruktornya 1 ya. Kalau segitiga kan 2, alas sama tinggi. Kita buat kelas dulu ya. Java kelas segitiga. Oke, segitiga jenis. Oke, kita akan buat di sini konstruktor ya. Untuk nilai yang dipakai di dalamnya ada alas, kemudian ada koma tinggi. Oke, terus kemudian kita akan buat konstruktor di sini. Konstruktornya namanya sama dengan nama kelasnya, public segitiga dalam kurung parameter yang akan dikirim itu ada alas, koma, integer, tinggi, tutup, awal. Nah, nilai yang dikirim nanti akan dimasukkan ke dalam variabel alas titik alas ya, alas sama dengan nilai dari alas. Kemudian this titik tinggi sama dengan ambil nilai parameter yang dikirim oleh orang lain atau tempat lain, kelas lain, itu tinggi. Nah, sekarang kita buat operate. Ya, operate. Nah, operate-nya adalah di sini. Public float luas, kurung buka, kurung tutup, kurung berawal. Luas dari segitiga itu adalah luasnya alas kali tinggi ya. Return di titik alas ya, alas kali di titik tinggi. Titik koma. Oke, kita punya luas ya. Kalau kelilingnya apa? 2 kali alas kan. Ini aja dulu lah ya. Oke. Baik, kita sudah punya 2 ya. Kalau kita tambah satu lagi ya, contoh saya tambah satu lagi, coba class untuk lingkaran biar paham sekalian. Lingkaran. Oke. Ya, caranya sama ya. Jadi lingkaran ini kita inheritance extend ya, extend bentuk ya, kita ambil fitur nanti kita operatingnya yang ada di dalam bentuk yaitu luas sama lingkaran. Nah, untuk di dalamnya ini kita butuhkan jari-jari R, kemudian konstruktornya nanti kita butuhkan ini ya, saya keterangan konstruktor untuk pengiriman parameter, namanya sama lingkaran ya. Kemudian parameter kirimannya adalah integer R, kemudian kurung berawal, terus
nilai yang R-nya itu sama dengan R kiriman. Nah, terus ini override-nya saya tulis di sini keterangannya override. Ya, yang kita tindih adalah public nilai method luas, float luas. Perbuka kurung tutup. Rumus dari lingkaran adalah return mat p ya, p kali seri-seri kali seri-seri titik koma. Ya, kita buat ini dulu. Ya, luasnya ini. Nah, kemudian satu lagi override ya, public float keliling perawan nilai yang nanti akan tampil kita langsung aja floatkan 2 di rumusnya ya 2 kali pi kali n. Mati boleh ganti 3,14 nggak boleh titik koma. Baik, sudah lengkap. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke void main ya, masuk ke void main di praktek. Nah, kita praktekkan operatingnya di sini. Kita panggil apa yang mau kita panggil ya. Nah, pertama yang kita panggil ya, ini secara otomatis kita panggil semuanya ya. Bentuk ya, bentuk pemanggilan kelas bentuk. Nah, kita tulis di sini bentuk kita kasih B aja lah biar cepat. Di new bentuk kurva aku tutup ya. Untuk yang bentuk kan nggak ada parameter kiriman ya, konstruktornya kan pun ya nggak ada konstruktornya kan, langsung bentuk seperti ini. Nah, kembali lagi. Nah, selain bentuk yang kedua ada lingkaran. Oke, kita tulisnya lingkaran kita pakai L ya, L sama dengan new lingkaran. Nah, titik koma. Dia masih error karena di lingkaran dia membutuhkan parameter kiriman, yaitu parameter kirimannya ini jari-jari ya. Kita isi nilai jari-jarinya berapa, asal aja umpamanya jari-jarinya adalah 5 ya. Kemudian persegi ya, tulis di sini persegi saya tulis P sama dengan new persegi berubah untuk titik koma. Ini error juga karena di persegi itu membutuhkan kirimannya berapa dia, 1 aja, yaitu sisi ya. Konstruktor kita lihatnya di konstruktor ya, sisi ya. Berarti kita isi aja nilai contohnya adalah 4. Setelah persegi ini karena persegi segitiga, satu lagi segitiga S sama dengan new segitiga dalam kurung titik koma. Segitiga dia butuh apa ya? Kalau nggak salah alas sama tinggi ya. Konstruktornya adalah ini alas sama tinggi. Ini pakai luas saja ya. Oke, alas sama tinggi. Nah, kita kirim nilai alasnya 3
tingginya 8. Oke, sudah. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini ya, pemanggilan bentuk? Ini apa namanya, metodenya? Kita tinggal tulis saja. Bentuk kan pakai b titik, panggilannya luas. Ya, karena dia kan nggak ada nilainya tadi. Dia hanya menampilkan aja. Ya, b titik keliling. Ya, titik koma. Ya, ini untuk bentuk ya. Bentuk saya tuliskan sini ya, sistem titik out titik print. Ya, print line ini untuk ya bentuk ya. Oke, bentuk ya. Nah, sekarang kita selain bentuk, kita coba masukkan lingkaran. Oke, lingkaran. Ini lingkaran. Nah, lingkaran untuk pemanggilan kelasnya simbolnya adalah S, L besar, L titik luas, overlap luas, ya, L titik keliling, titik koma. Nah, oke, kita buat lagi selain lingkaran persegi. Persegi simbolnya apa? P kecil, P titik luas, titik koma, titik. Ini kan ini ya, sorry tadi ini luas itu, coba cek dulu. Luas untuk lingkaran luas itu bentuknya adalah flut luas. Oh ya, outputnya nanti nggak nampak ya. Kita harus tampilkan di output ya, tampilkan di output. Jadi kita tampilkan outputnya di sini. Kita tulis luas lingkaran sama dengan dalam kutip plus tutup satu lagi. Nah, kita tambahkan ya, kita tambahkan. Nah, ini juga sama ya. Pastekan, kita tuliskan keliling lingkaran untuk ukuran 1. Oke, kita coba tes untuk langsung semuanya ya. Ini kita pastekan sini persegi ya. Oke, persegi, luas persegi, kemudian ini sama dengan plus luas persegi itu P titik luas. Oke, sudah. Oke, kemudian siap ya, kita masukkan untuk keliling persegi. Ini bukan P luas tapi P keliling. Oke ya, sudah. Persegi lingkaran, persegi segitiga ya. Oke, segitiga. Langsung saya copy aja semuanya. Ini saya pastekan, ini saya ganti segitiga ya. Segitiga. Ini luas, ini juga segitiga. Oke, sudah. Ini bukan
bukan V, karena segitiga itu adalah S. Ini S. Ini S. Nah, sudah. Kita lihat ya. Kita lihat hasil ini. Kenapa ini ada garis merah? Karena segitiga nggak ada kelilingnya tadi ya. Ini saya hapus ya. Ini hanya tuliskan luasnya. Nah, hasil outputnya ini. Bentuk dia luas sama kelilingnya hanya menampilkan menghitung luas, menghitung keliling tadi. Kemudian lingkaran, luas lingkarannya 78, kelilingnya 31 ya. Kemudian persegi, luas persegi ini 16, keliling persegi juga 16, segitiganya 24 ya. Dengan rumus yang berbeda-beda ya, tapi dia nama metodenya sama ya. Ini namanya apa? Ini ya, polimorfisme. Ini namanya sama, semuanya namanya sama. Kemudian dia bentuknya overriding, dia numpuk dari punyanya bentuk. Bentuk aslinya kan cuma ini aja, tapi ternyata dia dimodifikasi di kelas punyanya lingkaran, kemudian dimodifikasi lagi punyanya persegi, modifikasi lagi punyanya segitiga dengan metodenya yang sama. Nah, ini namanya overriding ya. Baik, jadi seperti itu ya untuk overriding. Bisa dipahami ya. Jadi untuk main voidmain-nya isinya ini pemanggilan aja, pemanggilan, kemudian pengisian nilai, kemudian output. Nah, rumusnya semuanya ada di dalam masing-masing ya, di kelas masing-masing ya. Lingkaran, nah dia memodifikasi luas, memodifikasi keliling ya. Kalau di dalam bentuk asal mulanya dia hanya sederhana, hanya menampilkan menghitung luas ya. Baik, itu pengertian dari overriding polymorphism.